teman-teman di sini ada yang penasaran nggak sih bagaimana sistem peredaran darah kita berlangsung dari ujung kepala hingga ke ujung kaki? Nah, kalau teman-teman pada penasaran, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Jadi teman-teman, sistem peredaran darah manusia itu adalah sistem transportasi internal yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, nutrisi, serta juga membuang sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Teman-teman di sini pada penasaran nggak sih, darah kita, darah manusia itu tersusunnya dari apa aja? Nah, ternyata teman-teman, darah kita, darah manusia itu ada 4 komponen penyusunnya. Yang pertama itu adalah plasma darah. Terus yang kemudian ada sel darah merah, disebut juga eritrosit. Terus yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit. Kemudian yang keempat kepingan darah yang disebut juga dengan trombosit. Nah, perbedaan dari komponen-komponen penyusun sel darah ini apa sih dan fungsinya apa aja? Jadi si plasma darah itu adalah cairan berwarna kuning pucat yang isinya sekitar 50% dari volume total darah, yang fungsinya untuk media transportasi untuk sel darah, hormon, nutrisi, dan limbah. Jadi fungsinya untuk alat transportasi ya guys. Terus yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit, itu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Fungsinya ini juga dibantu sama protein bernama hemoglobin yang mengandung zat besi. Terus yang ketiga sel darah putih atau leukosit, itu merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan infeksi. Beberapa jenisnya seperti limfosit, monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Nah, jadi kalau kita sakit tuh yang melawan tuh peredaran si sel darah putih maksudnya, maaf. Sama yang terakhir itu si trombosit, itu berperan untuk pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Misalnya saat terjadi luka, si trombosit ini akan menggumpal terus membantu menutup pembuluh darah yang rusak. Nah teman-teman, kalau tadi aku udah menjelaskan mengenai darah sama komponen-komponen penyusunnya, sekarang aku akan menjelaskan mengenai organ utama dalam sistem peredaran darah manusia. Apakah itu? Betul, jantung. Jadi jantung itu merupakan organ utama dalam sistem peredaran darah manusia. Dia lokasinya, letaknya dia di rongga dada sebelah kiri ya, rongga dada sebelah kiri. Ukurannya sekepalan tangan orang dewasa. Sekepalan tangan dari sini ke sini. Dia si jantung ini terdiri dari 4 ruang guys. Misalnya dari sini ke sini ya, kepalan tangan orang dewasa. Dia terdiri dari 4 ruang. Ini kita bagi 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 ruang ya, 1, 2, 3, 4. Kalau yang di sebelah sini disebutnya serambi kanan. Kemudian di sebelah sini ini disebutnya serambi kiri. Kemudian yang di bawah ini disebutnya bilik kanan, dan sebelah sini disebutnya bilik kiri. Itu ya guys. Jadi jantung kita terdiri dari 4 ruang. Nah teman-teman, kalau tadi aku udah menjelaskan mengenai organ utama dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung dan darah. Sekarang aku akan menjelaskan organ yang tidak kalah penting dalam sistem peredaran darah manusia. Apakah itu? Betul, pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darah kita manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, yang kedua pembuluh darah vena, dan yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Yang mana ketiganya ini memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam sistem peredaran darah. Ada yang penasaran apakah itu? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Pembuluh darah arteri fungsinya untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Contohnya itu adalah pembuluh darah aorta yang membawa darah yang kaya O2 dari bilik kiri. Kemudian pembuluh darah vena fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Contohnya vena pulmonalis yang membawa darah kaya karbon dioksida atau CO2 dari paru-paru dibawa kembali ke jantung. Kemudian pembuluh darah kapiler ini dia sangat kecil guys, teman-teman. Bentuknya sangat kecil. Fungsinya adalah penghubung antara arteri dan vena. Dia juga berfungsi sebagai
tempat pertukaran O2 dan CO2, oksigen dan karbon dioksida di dalam jaringan tubuh. Nah, itu dia ya guys ya, penjelasan mengenai perbedaan antara ketiga pembuluh darah manusia dalam sistem peredaran darah.